Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung, jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi, karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu, begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung bagiannya, lewatlah Abu Jahal mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan. Antara kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahal. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahal berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahal, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi, waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahal terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahal," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahal. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahal. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahal. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun, karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berucap itu. "Hei Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahal. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara yang lain. Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita Abu Nawas," kata Abu Jahal ketakutan. "Benar juga Abu Jahal, ayo kita lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan. Karena mengira suara itu dari malaikat maut yang menghampirinya. Tak lama kemudian, muncullah salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil dua kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Itu tadi kisah lucu Abu Nawas dan pencuri kurma. Kukira Abu Nawas dan Abu Jahal mau menangkap pencuri tersebut. Ternyata keduanya malah kabur ketakutan. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan,
ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya. "Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan. "Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu," timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja. Nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah.
Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya.
Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya,
Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku. Abu Nawas pun menjawab, ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat. Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap. Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya, kata Abu Jahil. Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti, ucap Abu Nawas. Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti, kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Aku tahu karena aku sahabatnya, jawab sahabat Abu Jahil. Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya, kata Abu Nawas berpura-pura sedih. Memangnya ada apa dengan Abu Jahil? Tanya sahabat itu penasaran. Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan, kata Abu Nawas. Apa ini serius? Tanya sahabat Abu Jahil. Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur, aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya. Karena dia menginginkan kedua telingamu, ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil dua daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku, teriak Abu Jahil. Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan. Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. Baju bagus dan istimewa, teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. Silakan tuan, tuan mau beli baju? Tanya si pemuda. Aku mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli, jawab Abu Nawas. Silakan tuan, silakan dipilih, balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur? Tanya Abu Nawas. Iya tuan. Baiklah, berapa harganya? Tanya Abu Nawas. Harganya 100 dirham tuan, jawab si pemuda. Mahal sekali.
Umumnya harga baju hanya 10 dirham, kata Abu Nawas. Tidak boleh tuan, sudah harga pas, ucap si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya, ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air. Dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur, gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. Hei pemuda, ternyata kau penipu, hardik Abu Nawas. Memangnya saya menipu apa tuan? Kata pemuda itu berkilah. Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur, tutur Abu Nawas. Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu, kata penjual tersebut. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu, protes Abu Nawas. Oh, kalau itu berarti Anda salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. Akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. Kipas silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya tuan? Tanya si pemuda. Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa pemuda, kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. Baiklah tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. Dasar, aku ditipu, ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei tuan, Anda ternyata penipu, katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya, kata Abu Nawas. Salah bagaimana tuan? Tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan. Tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri, pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Tipu daya si pengemis dan saudagar kaya.
Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Kepiawaian Abu Nawas dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu, mengocok perut, dan syarat akan suri tauladan. Al-Kisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalam di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon, banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air, menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengipas-kipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya tersebut memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran.
Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini, saya ini musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda, apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Oh, tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya, sang sufi ini mengajak berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramai saya dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu, apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah, kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Kamu tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga?" tanya sang sufi. "Ya, tetapi tidak akan masuk surga," jawab Abu Nawas enteng. "Kenapa kau berkata demikian?" "Oh iya, saya tahu, pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah, betul kan? Tapi untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir," tutur sang sufi lagi. "Tidak juga, itu juga belum membuatmu masuk surga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu memang benar-benar sesat Abu Nawas, kamu berani mengingkari hadis Nabi," bentak sang sufi. "Waduh, kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Baik, coba kau jelaskan. Kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga. Lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga?" tanya sang sufi menahan emosi. "Jadi begini, Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga?" kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang.
Kecerdikan Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Hamid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. "Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan,
Untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas mampu membutakan dan menyembuhkan mata wanita yang pengaruhi istrinya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik. Sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu.
Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi, sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar saya sembuh dari kebutaan ini," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. "Maafkan saya, Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar,
Tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru.
Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak.